Oke, mungkin emang donasi itu dalam Agus sebenarnya ya 100% ya Bang. Ya, karena Ya, pemberian, pemberian. Gimana mendeskripsikan tentang pemberian? Saya ngasih gitu kan. Nah, sekarang kan yang terjadi opini itu ketika Agus diberikan donasi, tapi ketua yayasan berpikir how to get money. Bagaimana nih mengambil uang tersebut ke yayasan? Tujuannya kalau memang itu adalah untuk kebaikan, ya dijalankan. Sampai saat ini kami belum ada realisasi apa yang disampaikan oleh NP kepada kami untuk bisa merealisasikan uang tersebut. Dan mohon maaf, ini kan sudah masuk ke proses hukum. Jadi kita hargai proses hukum yang sudah berjalan sehingga kita juga patuh kepada konstitusional begitu, Bang. Tapi kalau ini ya Bang, kalau donatur ini pertanyaan aja ya. Pertanyaan biasa. Kalau donatur meminta transparansi dari penerima donasi itu gimana sih Bang? Iya, itu kembali lagi ke moral ya. Itu kembali lagi ke moral, Bang. Jadi begini, jangan kita campur adukan perspektif hukum dengan nilai-nilai attitude, nilai-nilai etika, ya. Walau bagaimanapun, kemarin kita lihat bahwa donatur mau minta dikembalikan, itu kan pemberian sudah diberikan. Terus ketika berbicara mengenai masalah Mas Agus, tentunya banyak juga pakar hukum yang menyampaikan apapun jenisnya ketika uang itu sudah ada di Agus itu hak Agus. Ya, mau dibikin apa yang jelas minimal memperhatikan, mempertimbangkan orang-orang yang sudah baik sama Agus ya kan, termasuk NP, DS dan lain sebagainya, orang yang ikut serta membantu untuk terjadinya donasi ini. Jadi begini, saya luruskan, untuk uang yang sudah ada di Agus itu hak milik Agus. Tapi patut kami duga ya kan bahwa pelimpahan hak Agus itu kepada yayasan dasar hukumnya apa? Terus hak yayasan itu apa? Makanya kami melaporkan dan di sini pelaporan tersebut harusnya semua orang menghargai hak hukum masing-masing, tidak mengintervensi ya kan bahwa seseorang itu berhak secara konstitusional untuk melaporkan karena adanya dugaan-dugaan yang memang kami simpulkan bahwa uang itu sudah berpindah ya kan. Nah, sekarang yang tadi pertanyaan apakah donatur bisa mengambil kembali, kalau itu sebetulnya masalah etika dan moral sebetulnya. Etika moral itu tidak bisa menghukum seseorang dalam ranah hukum acara pidana ya. Dalam hukum positif itu adalah ranahnya moral dan etika. Sebaiknya ketika di situ adalah uang sudah diberikan kepada Agus, ya sudah. Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan ada apa? Dengan unsur-unsur pemaksaan, ada unsur-unsur penekanan sehingga uang itu dipinta ke yayasan, hak hukumnya apa? Ke situ aja dulu ya. Terus kita juga berusaha melihat sisi legal standing dari lembaga tersebut ya kan, foundation tersebut. Kita juga perlu nanti menganalisa apakah yayasan tersebut sudah sah atau memiliki legal standing untuk menerima donasi. Meskipun apapun alasannya, itu lain konteks dengan donatur tu yayasan. Tapi ini donatur tu Agus, Agus tu yayasan gitu kan. Itu yang perlu dijelaskan. Nah, makanya dari kemarin saya 3 kali berturut-turut saya menghimbau untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya berbalas dengan klarifikasi, berbalas dengan beberapa retorika yang disampaikan ke kami. Ya, kami juga tidak perlu memaksa lagi kan begitu kira-kira. Jadi artinya maksudnya secara peraturan kan nggak ada, secara hukum kan nggak ada ya kalau untuk donatur ingin transparansi gitu nggak ada ya. atau sebentar. Siap-siap. Jadi gini Bang, makanya kita mesti paham tentang aturan gitu ya, tentang aturan. Kalau donatur minta transparansi itu berhak, cuma kita mesti kenal dulu coraknya dulu. Kalau donasi ini untuk masyarakat banyak, maka wajib minta penjelasan dari pihak penerima penggalangan dana. Kalau donasi itu masuk ke rekening penggalang dana, ke situlah dia minta. Lalu saya bertanya nih dulu nih, Bapak mendonasi ke lembaga penggalang yang menerima penggalangan dana, lalu dilemparlah ke masyarakat. Masyarakat banyak nih kayak model gempa bumi, kebakaran, bencana. Apakah donatur minta perincian sama penerima jadi masyarakat? Tidak kan?
hanya kepada yang melakukan penggalangan dana, karena dana tersebut masuk ke rekeningnya. Apakah jika penggalangan dana itu masuk langsung ke rekening saya, apakah donatur berhak meminta? Nah, saya bertanya, apakah yang mendonatur punya hak untuk memaksa penerima? Tentu tidak. Kayak gini, jangan jadikan waktu ini berlaku kepada yayasan, karena rekening itu dan itu masuk ke rekening yayasan lalu dikasih ke masyarakat banyak, itu sama bisa diberlakukan ke Pak Agus, beda. Itu mesti dipahami gitu. Jadi jangan salah paham gitu. Jadi kita mesti paham dulu lah, undang-undang ini maksudnya apa sih, untuk apa gitu. Jadi jangan dipukul rata. Masa untuk masyarakat diberlakukan buat Agus, coraknya pun beda. Dana yang masuk ke rekening penggalangan dana yang dikasih ke masyarakat, apakah yang memberikan dana donasi minta ke masyarakat mana? Buat apa kalian menggunakan? Tidak kan? Apalagi ke Agus yang langsung notabene, itu kan, yang menerima. Itu maksudnya mereka minta, bener gak sudah diterima oleh calon penerima dana? Gitu Mas. Terima kasih. Lalu menurut kemarin menurut proses hukum Novi, harusnya abang-abang menggugat lembaga sosialnya Kak Novi ya. Oke, mungkin saya terjemahkan begini. Tidak masuk ke ranah pidana, harusnya menggugat secara perdata. Ya, sebetulnya substansinya kalau yang mengarahkan kepada perdata sah-sah saja. Tetapi kan ini muatan kausalitas hukum yang terjadi ini menjurus secara fundamental ke arah pidana. Karena begini, ketika seseorang mau melaporkan seseorang, itu harus dengan barang bukti yang terang benderang seperti sinar matahari, ya. Nah, itu makanya faktor penekanannya ada, barang buktinya pelimpahan hak milik Agus berpindah 1,3 miliar ke rekening yayasan terdokumentasi, ya kan. Ya, itu kan kita juga harus menyiapkan segala sesuatu yang mungkin tidak banyak pertanyaan hukum di kedepannya. Nah, maka dari itu terbukti dengan kita mensomasi dan memang menurut NP bahwa somasi itu tidak sampai ke mereka. Ya sebetulnya itu alasan klasik saja. Sebetulnya kan sebaiknya menghubungi kami pun gampang. Saya adalah orang yang sering bertemu dengan Mbak Novi di Komal TikTok ya kan, karena memang kita juga kemarin awalnya ramenya ini di virtual sosial gitu kan. Sabar saja karena pekerjaan itu bersiko. Orang pelaut tenggelam di laut, orang naik gojek ketabrak mobil ya kan, orang ke gunung kepatuk ular, resiko, nggak apa-apa ya. Yang jelas hari ini keluarga saya, rekan sejawat saya, sahabat-sahabat saya melihat RD Law dibully segala macam dan sebagainya, nggak apa-apa. Saya dibully, saya nggak maling uang rakyat, nggak mengambil hak orang, bukan seorang korupsi. Saya sedang menjalankan tugas sebagai seorang advokat ya. Dan di situ pun perasa pertanyaan pun wah gitu kan. Saya juga kan berbalik, ini apa sih dari kemarin nggak selesai gitu. Kita tuh welcome gitu kan. Nah jadi begini. Di luar perspektif saya tergabung di kuasa hukumnya Mas Agus secara pribadi ya. Saya secara pribadi sebagai RD Law ya. Saya sebetulnya menyayangkan hal ini terjadi karena di antara Bang Pondang aja komplain sama saya tuh, Bang RD Law itu kok dari kemarin menyerukan untuk bisa bertemu dengan Bang DS, NP segala macam. Karena saya yakin kalau sampai ini kita bisa berdamai ya, ini keren loh. Orang yang melaporkan minta berdamai itu bukan kita takut, tapi saya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Teh Novi adalah orang yang berjiwa besar melanjutkan pengobatannya Mas Agus, ya kan. Uang dikembalikan, yuk kita monitor bersama-sama untuk kesehatan Pak. Kan berapa kali saya bilang, nah, itu kan nggak masuk, tapi ya sudahlah, karena ini keputusan tim kan begitu, ya. Dan di sini pun saya menyampaikan kepada teman-teman, permintaan maaf itu sebetulnya di agama kami tidak perlu orang bersalah atau tidak bersalah ketika menyampaikan permintaan maaf, itu adalah berkah. Betul, ya.
Bahkan penyidik pun di undang-undang ITE kalau orang meminta maaf itu menjadi pertimbangan. Saya minta maaf secara pribadi karena saya manusia bukan malaikat, ya. Nggak ada salahnya orang minta maaf gitu kan. Ya tapi tolonglah kalau misalkan ironis sekali advokat sedang memperjuangkan tugasnya sehingga ada rumor mau dilaporkan apa semalam, ya silahkan, kita pun sudah sampaikan tadi, nggak perlu kembali lagi ke belakang. Yang jelas saya juga patuh kepada kode etik. Ada yang melaporkan saya kode etik, silahkan ya. Kalau memang saya akan terima kesalahan saya kan gitu. Tetapi ketika saya juga membela klien saya, ya jangan diintervensi ya. Ketika membela itu janganlah dipersulit gitu kan. Ayolah saudara-saudara rekan sebelah juga sama-sama disumpah untuk menegakkan keadilan. Ayolah berlaku adil lah. Saya pingin teman-teman yang bertanya kepada saya, tolong buktikan dong kalau RD Law itu omongannya benar kan. Ayo datang hari ini sama saya. Nggak ada urusan. Nggak ada waktu ruang. Saya perjalanan jauh ke Jakarta. Ayo ketemu. Tinggal klik di Google itu kantor hukum Farhad Abbas, sudah sampai di depan rumahnya itu. Ya. Jadi begitu teman-teman yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya dalam kesempatan ini mengklarifikasi dan coba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan netizen yang saat ini saya juga belum sempat untuk mengklarifikasi di beberapa aplikasi virtual, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi mencair suasananya, tidak terlalu tegang kan gitu. Saya pun disalahkan, saya harus membela, intinya begitu. Tapi saya memberi contoh, saya beri contoh lagi kan begitu. Kan jangan sampai kita sering membongkar lah. Nah, ini kan saya udah banyak nyerempet-nyerempet ke saya ya. Nah, banyak sekali tekanan-tekanan kepada saya, apalagi kepada keluarga saya, dan itu pun tidak akan saya biarkan begitu saja ya. Jadi begitu ya teman-teman media yang saya hormati, mudah-mudahan media dalam menjadi sarana informasi kepada masyarakat yang menyampaikan kebenaran. Juga saya di sini berharap kepada para netizen untuk kritis, untuk bijaksana dalam menganalisa suatu perkara ini. Ya hindari dari buzzer-buzzer, dari hater-hater yang memperumit permasalahan ini. Kita welcome. Kita welcome. Yuk teman-teman, apalagi rekan sejawat saya di sana itu teman sahabat baik saya semuanya ya. Oke, siap. Saya tidak akan mengkanter hal-hal yang tidak baik lagi, apalagi orang saling jatuhkan sesama advokat. Saya tadi ditegur dengan beberapa lawyer senior dan saya menerima teguran itu, dan ya sudahlah. Kita selesaikan secara baik-baik ketika bisa diselesaikan secara baik. Kalau tidak ya mungkin kita menghormati proses hukum. Sekian, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.